Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Intan Khumaratun Salamah, Dika Lailatul Rizkiyah, dan Bagus Prasetyo akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Asbabun Nuzul. Mata kuliah Studi Al-Quran dan Hadis. Definisi Asbabun Nuzul. Asbabun nuzul terdiri atas kata asbab dan an-nuzul. Asbab adalah kata jamak dari kata mufrad sabab yang secara etimologis berarti sebab atau alasan. Sedangkan nuzul ialah penurunan Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Definisi menurut para ilmul Quran. Menurut Mana Al-Qotan mendefinisikan asbabul nuzul yaitu Al-Quran yang diturunkan pada waktu sesuatu itu terjadi seperti suatu peristiwa atau pertanyaan. Sedangkan menurut Subhi As-Solih mendefinisikan asbabul nuzul ialah sesuatu yang karena sesuatu itu menyebabkan satu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan guna menjawab atau menjelaskan hukum di saat sesuatu itu terjadi. Metode mengetahui asbabun nuzul. Metode yang pertama yaitu melalui jalur riwayat atau transmisi. Metode yang kedua yaitu melalui jalur mendengarkan riwayat langsung dari para sahabat yang menyaksikan peristiwa turunnya wahyu. Hikmah mengetahui asbabun nuzul. Yang pertama, mengetahui hikmah Allah secara yakin mengenai semua masalah yang disyariatkan melalui wahyu atau ayat yang diturunkan. 2. Membantu memahami kandungan Al-Quran sekaligus menghilangkan keraguan-raguan dalam memahami kandungan Al-Quran. 3. Dapat mengkhususkan atau mentaksis suatu hukum. Yang keempat, membantu mempermudah menghafal dan pemahaman Al-Quran. Peristiwa asbabun nuzul. Para mufasir membagi peristiwa asbabun nuzul menjadi 3 macam, yaitu pertama adalah perdebatan atau jadal. Perdebatan atau jadal antara sesama umat Islam atau antara umat Islam dengan orang-orang kafir. Misalnya perdebatan antara sahabat Nabi SAW dengan orang Yahudi. Mujahid berkata, suatu ketika umat Islam dan Yahudi saling membanggakan kibat mereka. Orang Yahudi berkata, Baitul Maqdis lebih utama daripada Ka'bah karena kesanalah tempat berhijrahnya para nabi dan ia terletak di pada tanah suci. Sahabat Nabi berkata pula, Ka'bah lah yang paling mulia dan utama. Maka kemudian turunlah surah Ali Imran ayat 96 tersebut yang menerangkan bahwasanya Ka'bah lah tempat yang mulia dibangun untuk tempat beribadah manusia dan petunjuk bagi seluruh alam. Yang kedua adalah kesalahan, yaitu peristiwa yang merupakan perbuatan salah yang dilakukan oleh sahabat, kemudian turun ayat guna meluruskan kesalahan tersebut agar tidak terulang kembali. Contohnya kejadian yang menyebabkan turunnya surah An-Nisa ayat 43 yang melarang orang-orang yang sedang mabuk untuk mendekati perbuatan sholat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian presentasi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.